Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Halim Ismail dengan NIM 443210072. Di sini saya akan memberikan video atau menayangkan video eh, yang pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait salah satu teknologi budidaya dalam perikanan berkelanjutan, yaitu yang bernama nanobubble, teman-teman. Nah, teman-teman kalau penasaran kan seperti apa bentuknya, langsung aja kita cek it out. Nah, teman-teman sebelum di sini tahu nggak sih apa itu yang disebut dengan nanobubble? Nah, jadi nanobubble itu singkatnya adalah gelembung gas atau mungkin bisa dibilang juga dengan salah satu teknik aerasi. Nah, namun nanobubble ini dia berukuran nano yang mampu terapung dalam air dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu. Nah, setelah dia terapung dalam air, maka lama-kelamaan nanobubble ini dia akan pecah menjadi seperti gelembung biasa. Seperti itu. Nah, teknologi ini itu merupakan salah satu inovasi dari cara oksigenisasi dalam kita melakukan budidaya seperti itu, teman-teman. Nah, adapun untuk pengaplikasiannya seperti apa? Nah, jadi fungsi dari nanobubble ini itu yang pertama adalah untuk peningkatan oksigenasi air atau mungkin bisa kita sebut juga dengan teknik aerasi, teman-teman. Nah, terus yang kedua juga ternyata nanobubble ini itu bisa digunakan dalam pencegahan pertumbuhan mikroorganisme patogen dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi gitu. Jadi gelembung-gelembung yang berukuran nano ini itu selain bisa kita gunakan sebagai penghasil oksigen di dalam air karena dia berukuran nano, maka oksigen yang dihasilkan itu lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan aerasi biasa. Nah, di sisi lain ternyata nanobubble ini juga bisa untuk pencegahan pertumbuhan mikroorganisme patogen dan bisa juga untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan nutrisi. Jadi nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air atau yang ada di dalam pakan yang kita berikan di dalam air tersebut itu ketika terkena dengan apa dengan nanobubble tersebut, maka akan mungkin terjadi suatu reaksi yang menyebabkan nutrisi tersebut akan lebih mudah diserap oleh ikan seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada kelebihan dan kekurangan gitu. Nah, adapun untuk kelebihan dan kekurangan ini aku sebenarnya aku mohon maaf ya teman-teman, di sini bukan speed gun, maksud saya di sini adalah nanobubble, teman-teman. Nah, mungkin ada kesalahan gitu. Nah, adapun untuk kelebihan dari nanobubble itu sendiri, yang pertama dia bisa mengefisiensi energi gitu. Jadi dengan menggunakan energi listrik yang sama, dia bisa menghasilkan oksigen yang lebih banyak, dia bisa menghasilkan gelembung-gelembung yang lebih banyak yang berukuran nano sehingga oksigen yang didapatkan pun akan lebih banyak. Terus yang kedua adalah durabilitasnya, teman-teman. Nah, gelembung berukuran nano ini dia memiliki ketahanan yang lebih lama gitu dibandingkan dengan kita menggunakan aerasi atau oksigenisasi yang yang biasa atau yang pada umumnya seperti itu. Nah, jadi dengan waktu gelembung yang lebih lama ini, maka oksigen yang akan terperangkap dalam gelembung tersebut akan lebih lama dan akan lebih banyak seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada distribusi yang merata. Nah, jadi distribusi merata ini merupakan salah satu karakteristik dari nanobubble tersebut yang dia mampu mendistribusikan si nanobubble tersebut itu dia merata di seluruh penjuru mungkin wilayah kolam yang ada tersebut itu sehingga ikan bisa mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Nah, adapun untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama itu dia kerumitan alat. Jadi alat yang digunakan mungkin karena ini merupakan salah satu teknologi yang baru dan sulit untuk digunakan, maka alatnya juga ini termasuk alat-alat yang rumit. Yang kedua juga nanobubble ini dia mungkin dapat mengganggu gitu, maksudnya dalam artian dapat mengganggu organisme-organisme yang ada
di dalam perairan tersebut. Lalu yang ketiga juga mungkin di sini dia bahaya teman-teman. Jadi dan bubble tersebut mungkin agak sedikit berbahaya untuk kita gunakan. Nah, lalu di sini ada implementasi nanobubble dalam budidaya perikanan. Nah, jadi nanobubble ini itu implementasinya dalam budidaya perikanan yang pertama seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Jadi nanobubble ini bisa kita fungsikan sebagai sistem aerasi atau menggantikan atau melengkapi sistem aerasi yang biasa, yang mungkin kalau misalkan kita menggunakan aerasi biasa itu hanya menghasilkan oksigen yang sangat sedikit sekali. Nah, namun dengan kita menggunakan nanobubble, maka aerasi yang dihasilkan bisa lebih banyak. Lalu yang kedua, selain untuk aerasi, ternyata nanobubble ini bisa digunakan sebagai pengolahan air limbah gitu. Jadi dengan adanya nanobubble tersebut, degradasi polutan organik dalam air limbah itu dapat lebih cepat. Lalu yang ketiga adalah peningkatan produktivitas gitu. Jadi ketika nanobubble ini dimasukkan ke dalam suatu wadah budidaya atau suatu wadah perairan, entah itu kolam atau tambak yang biasa kita gunakan untuk budidaya, itu ternyata nanobubble ini mungkin mempunyai salah satu nutrisi atau seperti apa, saya masih kurang tahu pastinya. Yang penting dia itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup si ikan. Seperti nah itu saja video presentasi atau mungkin sedikit penjelasan terkait nanobubble. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat memahami isi video yang saya sampaikan, meskipun mungkin saya ngomongnya agak belibet sedikit ya, tapi semoga teman-teman dapat memaklumi hal tersebut. Dan ya teman-teman kalau misalkan ada yang masih kurang dipahami bisa ditanyakan langsung di kolom komentar di bawah ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.